Halo sahabat Putri Alfian, balik lagi sama gue Putri Alfian. Gue masih ditemenin kedua teman gue, ada Rivaldi, ada Robian Syaika juga. Di sini kita masih tag di rumah aja. Terus kita udah mulai masuk ke pembahasan percaya nggak percaya. Jadi di video kali ini Rivaldi bakal cerita tentang pengalamannya waktu dia naik gunung ke Gunung Argopuro di daerah Situbondo, Jawa Timur. Di daerah Situbondo, Jawa Timur. Kenapa kita masuk ke segmen percaya nggak percaya? Karena di sini seperti video-video gue sebelumnya, gue nggak mau menekankan sahabat Putri Alfian untuk percaya dengan apa yang gue katakan, dengan apa yang gue lihat, dan dengan apa yang gue dengar. Karena setiap manusia punya sudut pandangnya masing-masing dan berbeda. Jadi bagaimana teman-teman menilai di rumahnya aja. Yeah. Jadi gimana Rivaldi mau cerita langsung ke intinya? Udah boleh. Gimana? Ya. Sahabat Putri Alfian jadi gini. Waktu itu gini gua kalau nggak salah itu tahun 2015 sebelum bokap meninggal ya. Jadi sebelum bokap meninggal, gue pernah naik satu gunung di Jawa Timur itu. Di Jawa Timur. Gunung ini adalah gunung terbesar di Pulau Jawa dan treknya itu terpanjang di Pulau Jawa. Betul. Berapa? Tapi lu sendirian, Bre? Gue berlima. Berlima. Okay. Jadi gini. Gunung ini adalah gunung terbesar di Pulau Jawa dan treknya itu terpanjang di Pulau Jawa. Treknya itu kurang lebih 63 km. Jauh. Dari 0 mdpl. Kayak gitu. Dan pada saat itu gue berlima sama teman gue nih. Sebenarnya gue dari Jakarta itu cuma berdua. Okay. Nah, sampai di Malang gue itu bertemu sama teman gue 2 orang. Tapi emang udah janjian posisinya. Udah janjian. Udah tahu mau naik gunung sana. Iya, kayak gitu. Dan karena gue juga belum pernah naik gunung tersebut ya kan. Ya udahlah akhirnya gue ikut kayak gitu kan. Udah gue ikut. Karena lagi hobi-hobinya naik gunung tuh pada saat itu, emang lagi dikit-dikit naik gunung. Ya gue cobalah buat explore di gunung tersebut tuh. Gue buat naik ke gunung tersebut dan gue berlima di sana, ketemuan sama teman gue 2 di sana. Nah, berlima ini adalah satu orang itu ada orang waktu itu gue sampai di terminal di Jawa Timur, gue lupa nama terminal apa. Jadi ada orang nyamperin gue, cowok. Itu lu kenal? Enggak kenal. Jadi gue awal itu berempat di terminal kan. Okay. Awal itu berempat. Oh, awalnya cuma berempat, satu orang ini ketemu temen di terminal, bukan emang temen lo kenal gitu. Enggak kenal. Terus. Dan sampai di terminal dia nanya gue dengan bahasa Jawa gitu kan. Mas, mau kemana mas? Oh aku mau naik Argopuro mas. Oh kata dia, aku boleh ikut nggak kata dia gitu. Oh boleh. Aku bilang, emang sama siapa? Aku sih sama teman-teman kayak gitu. Terus gue bilang, temennya ajak aja, nggak apa-apa mas, teman aku mau pulang kata dia. Oh yaudah kita akhirnya berangkat dan belanja perlengkapan gitu kan kalau yang namanya mau naik gunung ya teman-teman sahabat Putri Alfian. Dan di Jawa itu memang ngomongnya sopan ya, pasti aku kamu ya rata-rata. Terus dan ya udah tuh naik, bukan naik sih maksudnya, ya udah tuh gue sampai di Situbondo. Nah, Situbondo perjalanan memang dari terminal Situbondo itu ke desa Baderan. Itu kaki Gunung Argopuro. Jadi Argopuro ini posisinya ada di desa Baderan. Situbondo. Itu posnya, iya. Jawa Timur. Pos pendakiannya itu ada 2, ada di Baderan sama di Bremi, di desa Bremi. Dan pada saat mau naik, dan gue masuk dulu tuh kan ya ke pos pendaftaran gitu kan, kalau kita mau naik gunung biasanya kan ada pos-pos pendakian gitu kan, buat ngedata gitu ya. Buat ngedata, sempat gue nanya kan, ada traffic data ke orang kehilangan di situ, orang hilang di gunung, terus ini kan gue sempat, namanya gue baru tahu ke situ kan, down juga lagi. Iya sempet down juga gue, anjir down banget. Wah udah gue bilang. Akhirnya gue tanya kan sama si petugasnya, Pak ini terakhir naik gunung ini kapan? Saya dibilang Bapak 2 bulan yang lalu. Itu data-data list yang hilang itu? Bukan yang hilang. Jadi terakhir orang naik gunung itu 2 bulan yang lalu. Jadi setelah 2 bulan baru rival sama baru gue kawan-kawan masuk di situ yang berlima itu.
Dan terus tapi pesan dari penjaga di pos pertama tempat pendaftaran itu pasti dong ada, nanti jangan gini itu ada nggak? nggak ada. Oh, nggak ada pesan sama sekali. Jadi gue pas gue nanya itu, Pak terakhir naik ini kapan? 2 bulan yang lalu mas. Waduh, ini mah jejak kaki juga udah nggak ada cuy. Iya benar. Asli ya kan, namanya orang jejak kaki Belum apa gitu belum 2 ketiban bulan gitu hujan, kan guys. ketiban Iya. apa. Dan akhirnya ya udah gue sempet nanya lagi nih, Pak nanti kalau ada apa-apa di sana kita kontaknya kemana? Ya kalau ini ya sebisa mungkin coba ini aja mas, nanti kan di pos-pos nanti tinggalin apa-apalah misalnya kalau ada apa-apaan kayak gitu. Terus kalau mas nggak kuat ya mendingan balik aja dari sekarang kayak Tapi gitu. lo nggak dikasih apa itu talkie walkie gitu bro? Enggak, karena kan itu 63 km di dalam, ya nggak mungkin Dari pos juga kan. pertama itu. Dari pos pertama, kayak gitu ya udah. Akhirnya gue jalan nih masuk ke dari pendakian gue jalan itu selama kurang lebih itu 5-6 jam Dari pendakian, dari pos pendakian. Dari pos awal. dari pos awal. Dari pos awal pendakian ke mata air 1. Ini mah sebelum naik nih. Belum naik. Itu Jalannya juga 5 masih sampai datar. 6 jam jalan. 5-6 jam. Dan di situ kebetulan ada punggungan gitu kan. Kalau di gunung itu kan ada punggungan gitu. Nah, Bukit lah ya, kayak bukit. Nah, kebetulan teman gue yang ketemu di Malang ini dia anak Saver Semeru waktu itu. Jadi orang yang sering-sering ada di Semeru gitu kan. Udah, kata dia bilang gini, Val, coba nanti kita nginep di sini aja dulu karena gue lihat juga anak-anak yang cewek-cewek udah kecapean. Oh, jadi lo perempuan 2, cowok 3. Iya, perempuan 2, cowok 3. Karena udah kecapean juga kan ceweknya, akhirnya udah gue memutuskan sama teman-teman buat ngecamp di punggungan ini di puncak di pos apa namanya mata air 1 ini kan. Di pos Akhirnya pertama udah. yang awal itu. Nah malam nih pas itu gue emang nggak mikir apa-apa ya karena gue orangnya ya lu lihat deh di yang sebelum-sebelumnya kan gue yang namanya barbar kayak gitu-gitu. Akhirnya udah itu pas malam-malam, nah teman gue yang cowok ini rada aneh emang. Ada namanya Johan ini. Nah Johan itu emang rada aneh dan orangnya kayak perasa gitu iya, kayak perasa. Terus setiap ada ini set langsung gitu kayak sensitif kan orangnya. Terus Begitu. Nah, di tengah-tengah malam itu apa namanya? Kebetulan ada angin besar nih. Jadi kayak gue kayak diterpa badai gitu kan, badai kecil lah. Dari gunung lah ya. Iya, padahal itu kondisi itu ada di punggungan bukit. Nah, belum naik. Kalau punggungan bukit itu masih di daerah bawah ya. Badai juga nggak yang terlalu kencang gimana, itu kenceng banget. Dan gue sempet tanya kan sama teman gue yang udah sering naik ke sini. Karena yang tadi yang gue bilang itu yang orang Semeru ini, dia bilangnya saya udah berapa kali naik sini dan gini. Ya udah akhirnya. Nah, kan gue aman ya, ya kan karena gue percaya nih tenang akhirnya. Ya udah. Esokan paginya gue jalan lagi sampai ke Padang Sapana Cikasur. Jadi di situ ada namanya Padang Sapana Cikasur. Itu padang luas banget. Padang sapananya luas banget. Dan gue nggak tahu di situ bekas apa, tapi di situ ada bekas kayak batu-batu, kayak bekas-bekas puing-puing bangunan. Tuh. Kayak gitu. Bangunan. Iya. Jadi kayak bekas peninggalan dulu, zaman dulu gitu loh, peninggalan zaman dulu. Sejarah. Dan gue tanya kan sama gue sebutin Mas namanya aja ya. Namanya Mas Anas ini. Mas Anas, ini bekas apa sih dulu? Loh, aku kurang tahu, Val, kata dia. Oh, dia juga belum. Iya. Aku sih taunya dulu ya ini ada bangunan gitu ya. Ya gue kan berpikirnya ya udahlah ini cuman buat dagang atau gimana kan. Biasanya kalau gue nemu di gunung-gunung lain kan paling ya udah buat dagang lah kayak atau batu bumi lah mungkin. Iya, kayak gitu-gitu. Tapi ya masa iya kayak gitu dagang gitu tempat gitu kan. Tapi emang kayak kepisah-pisah gitu ya bangunannya. Kayak berjarak gitu ya. Berstruktur gitu dan di situ ada namanya kayak tuh ada kotak gitu terus ada tulisan apa gitu gue nggak ngerti. Itu kalau nggak salah tahun 19 berapa gitu? 19. Iya 1916 apa kalau nggak salah berapa deh gue nggak tahu lupa tuh gue. Karena udah lama banget kan. Itu tertera di itunya ber. Iya di kotak-kotakan gitu kan. Ada di kotak di sebelah pojok sana gue sempat gue nyelusurin juga kan karena gue orang kepoan. Ya udah terus gue tanya lagi, Mas ini tuh bekas peninggalan apa sih Mas? Kalau nggak salah sih waktu itu ada peninggalan ya sejarah gitu Val kata dia gitu. Oh gitu. Akhirnya ya udahlah
Naik lagi nih. Balik lagi nih gue sempet jalan-jalan lagi, dan emang tuh rasaan di belakang gue nih Kayak dia ngikutin. kayak dia ngikutin di situ. Jadi kok badan gue rada berat kayak gitu kan pas abis itu. Lu banget carry. Terus Iya. kan kita kalau orang kan misalnya kita jalan nih biarpun sudut pandang kita ke Lurus. depan, kalau ada orang yang ngeliatin dari belakang kita perasa dong Nah, bener. kayak ada yang ngeliatin gitu kan. Terus Dan ya namanya gue cowok kan pasti gini, yang di depan itu yang porter di depan kan. Porter di depan itu Mas Anas. Di kedua itu ada teman gue cewek dan cewek lagi. Ini teman gue yang paling si belakang Johan, berarti dan gue paling posisinya. belakang. Gue paling belakang di jalan, dan gue berasa itu kayak diliatin. Kayak gitu gue sempet jalan terus gue gini. Terus gue liat, jadi kayak anjir, terus lama-lama kan badan juga lemes juga ya. Namanya jalan udah seharian jalan. Dan emang udah pandangan udah kabur, udah kacau kayak gitu kan. Nah, itu kalau nggak salah gue jalan itu hampir 7 jam untuk sampai ke puncak pertama. belum sampai ke puncak pertama. Itu dari bukit yang dari lu abis nge-camp itu? Ya, itu dari Cikasur gue masih ada sekitar 7 jam lagi buat camping lagi di daerah situ. Oh, jadi beberapa kali beberapa kali camp. tenda gitu ya, ngebuka tenda. Dan pada saat gue buka tenda malam itu, sama teman-teman, dan itu kayak ngerasa kayak ada kayak orang lari gitu. Sekelibut gitu ya? Iya. Padahal tuh satu gunung gue doang berlima. Tapi Itu anehnya. terkenal angker gitu apa enggak sih? Apa gimana sih? Nah, karena gue nggak tahu kan, Dia karena gue udah mencari tahu. iya, ada karena gue mistis apa belum gitu. mencari tahu nih, Lu belum cuma mencari tahu hal-hal itu kan. Iya. Akhirnya udahlah gue positive thinking ya, namanya gue Jalan naik lagi gunung ya, dong. udahlah jalan lagi nih. Habis itu udah tuh. Begitu sampai di puncak pertama, Nah, abis di puncak pas itu kan ada jadi di Argopuro itu ada dua gunung. Dua gunung. Gunung itu ada Gunung Argopuro, sama puncak itu ada Puncak Rengganis. Puncak Rengganis. puncak tertinggi ya. Puncak tertinggi Rengganis itu. Dan di puncak itu katanya mitosnya ketika kita naik ke puncak itu kalau emang diterima dengan baik itu pasti ada sosok yang Menerima nongol. gitu. Kata dia kayak gitu kan. Dan gue langsung Mistis. iya, gue langsung kata si Mas Anas ini kan, karena Mas Anas sudah pernah ke situ kan. Terus serius Mas? Iya. Akhirnya gue naik dari puncak nih. Puncak Rengganis gue naik berdua. Sampai puncak tertinggi. Iya, gue Oh, naik lu dari situ. pas ke Rengganis itu cuma naik berdua. Naik berdua. Sisanya nunggu di puncak Sisanya nunggu di bawah. di bawah. Di bawah karena yang cewek-cewek udah nggak kuat, dia cuma mau naik Argopuronya aja. Oke. Akhirnya gue naik berdua sama ada nama temen gue Johan itu, yang gue bilang ketemu di mana terminal. Agak sensitif itu orang. Iya. Dan langsung dia manggil gue, "Bang, lu nyium bau wangi gak?" Itu bener ya, gue nggak bohong teman-teman di rumah. Jadi itu bener wangi banget, wangi, super wangi. Gue nggak tahu itu bau apa, cuma anjir itu harum banget, sumpah. Lah gue sempet sekut ya, gue bilang, Iya. kok wangi apa ya? Sampai gue Tiba-tiba tanya, gitu, iya. tiba-tiba wangi. Gue nanya temen gue, "Bang, lu pakai minyak wangi?" "Enggak bang, gue nggak pakai wangi." "Enggak, itu gue nanya lu, Iya. TNI wangi apaan?" Akhirnya udah nih, gue foto-foto di situ, dan di situ memang banyak puing-puing gitu tuh. Bekas Tapi view-nya bangunan, bagus balik loh. lagi bekas bangunan. Wih, gokil banget asli, itu batu-batu gitu kan. Dan Wah, soalnya gue belum pernah kargo Sama. pulau guys. dan ya gue speechless juga kan, maksudnya baru naik gunung dan ngerasa weh bangga juga kan. Iya sih, namanya keren naik Gue lu, gunung. potong gitu. nih, sorry. Tapi setelah lo pulang dari sana, lu tau nggak kenapa puncak gunung tertinggi itu namanya Puncak Rengganis? Apa tuh? Ti? Kayaknya tau nggak? Gitu, Nggak tau. temen-temen lo nggak ada yang cerita gitu setelah itu gitu? Nggak ada ya, katanya ya, kata si temen gue itu, si Mas Anas itu ya karena pernah ada Dewi di situ, Dewi Rengganis. Dan mitosnya adalah dia waktu itu kalau misalnya kita tidur di situ, itu pasti kalau misalnya ngimpi bakalan ada keberuntungan. Mitosnya kayak gitu. Nah, dan kebetulan nih temen gue ngimpi Siapa tuh si Johan ini, mimpiin si Dewi Rengganis ini katanya cantik banget kayak gitu. Dan terus nah gue terusin lagi nih ya, karena pas udah kan gue maksudnya belum cerita apapun tentang itu kan ya. Akhirnya gue turun dari puncak, udah terus gue naik lagi ke Gunung Argopuronya, udah tuh gunung itu gue naik, dan gue sempat foto-foto juga kan, ada foto-fotonya, nanti gue bakal tunjukin fotonya teman-teman di rumah. Sini. Iya, di sini. Dan udah ya, gue turun nih, gue jalan lagi.
gue jalan, ada di situ namanya Danau Taman Hidup. Dan gue sama teman-teman mutusin buat Tapi danaunya nggak terlalu besar ya, Bang? gede. Nggak besar, tapi Enggak, iya, maksudnya nggak terlalu kayak besar banget. Iya gitu. Terus ada namanya, ada kayak itu kan, kayak dermaga gitu kan, dermaga zaman dulu gitu kan. Tapi dari kayu-kayu. Nah, cuman itu katanya ada di punggungan gunung. Jadi kayak gunung terus ada danau gitu. Kayak legokan gitu ya. Jadi dia di tengah-tengah gitu Di ya tengah gunung. posisinya. Iya, betul. Dan Keren. ini gokil nih, gue baru ngerasain hal yang kayak gitu kan. Jadi pada saat gue tidur nih, namanya dingin kan, nyalain api, gue nyalain api itu nggak nyala-nyala. Akhirnya setelah 1 jam kurang lebih itu baru nyala. Dan pada saat gue mau tidur, kan gue berisik ya, pada berisik tuh di dalam tenda gitu kan, biasanya ngobrol gitu kan. Ya. Iya. Akhirnya udah, itu ada yang bilang apa? Woi, jangan berisik. Tapi jelas semua Oke, dengar, gua 5-5-nya dengar. 5-5 dengar. Jelas. Woi, jangan berisik. Itu sempat ada yang bilang kayak gitu, Ti. Dan ya gue takutnya apa gue gak Ada diterima salah, ya, apa gue yang iya. salah atau gue gimana, dan Kita nggak tahu kayak gitu. peraturan di gunung itu makanya tadi kan di awal gue sempet nanya, ada nggak pesan-pesan dari penjaga pos pertama? Karena biasanya kan ada sesuatu yang dilarang, namanya Iya. tempat kita nggak tahu, maksudnya Pantangan lagi. terus ya. kita orang luar yang kesana gitu kan. Biasanya kan ada pesan-pesan untuk nanti setelah kamu naik atau kamu sampai di atas jangan ngelakuin ini ya. Biasanya kan kayak gitu, makanya tadi gue nanya. Terus balik lagi tadi ke penjelasan dari Rivaldi gitu ya Kak ya. Jujur kalau gue pribadi, gue belum pernah sekalipun naik gunung seumur hidup gue. Karena yang pertama, fisik gue memang fisiknya lemah, gue nggak mau menyusahkan orang walaupun gue sebenarnya pengen banget nyoba naik gunung. Yang kedua, tempat yang paling gue takutin sebagai gue yang merasakan itu ada 2. Yang pertama laut, yang kedua gunung. Mistis yang bukan mistis sih, energi yang begitu kuat yang gue takut gue nggak bisa nahannya. Itu gunung dan laut gitu. Jadi kalau menurut gue, mau gunung yang tadi diceritain Ipal atau gunung manapun itu punya energinya masing-masing. Mereka punya energi yang kuat karena balik lagi ya, maksudnya gini loh Kak. Pal, rumah yang ditinggal aja 3 tahun deh, nggak usah lama-lama, itu serem gitu kan. Betul. Energinya bakal jadi berkumpul jadi satu gitu. Dan bagi gue ataupun sahabat Putri Alfian yang di rumah yang mempunyai kelebihan yang dikasih Tuhan ke kita, pasti tahu rasanya tuh kayak gimana, apalagi di gunung. Gitu. Nah, kalau cerita Ipal tadi gunung apa, Pal? Gunung Argopuro. Argopuro sama Rengganis yang di Jawa Timur, puncaknya. Nah, kalau dari kacamata gue, dulu di gunung yang tadi lo sebutin kan ada 2 gunung. Tapi puncak tertinggi ini Rengganis ini tadi gitu. Jadi ada 2 gunung, terus di situ juga dahulunya ada 2 kerajaan. Ada 2 kerajaan yang sirna dimakan zaman, kemakan zaman gitu kan. Mungkin yang pas Ipal yang Ipal bilang kayak ada puing-puing itu, mungkin itu ya. Puing-puing yang Ipal cerita pertama yang dibilang padang apa namanya? Padang Savana. Ya. Itu adalah tempat landasannya Belanda, pesawat Belanda. Dulu. Dan kotak yang lu lihat ada tahunnya, itu bekas kayak bekas apa sih itu yang di dalam semak-semak bukan? Itu kayak bekas genset itu. Kayak bekas mesin. Kayak bekas mesin ya? Alat-alat Belanda. Jadi itu adalah kenapa seluas itu kan. Seluas, jadi dia cuma ada dari seluruh gunung, cuma ada 1 bagian tapi luas. Yang jadi padang savana yang lo ceritain, dia cuma ada itu aja. Itu landasan pesawat kolonel Belanda dulu pada masa itu. Jadi kedua kerajaan yang gue sebutin tadi itu adalah kerajaan yang berdiri pada zaman kerajaan Majapahit. Gitu. Nah, salah satu dari kerajaan ini punya anak perempuan. Itulah yang namanya Dewi Rengganis. Jadi makanya itu puncak itu dinamain Dewi Rengganis. Iya, jadi gini ceritanya. Kalau lo penasaran kenapa sih di puncak itu jadi disebutnya puncak Dewi Rengganis gitu. Udah gitu itu puncak tertinggi kan, makanya berkali-kali gue tanya itu puncak tertinggi apa bukan gitu. Jadi pada saat itu
pada zaman itu kerajaan sang raja punya anak perempuan, Dewi Rengganis ini. Nggak tahu gimana ceritanya, beliau nggak cerita sama gue. Si raja menurunkanlah tahtanya kepada si anaknya, si anak perempuan ini, Dewi Rengganis, untuk berkuasa. Ingat yang gue bilang ada 2 kerajaan, berarti bukan cuma kerajaan Dewi Rengganis kan di sini. Nah, kerajaan yang satu ini dia punya anak laki-laki. Jadi ada raja punya anak laki-laki. Ini kalau versi Dewi Rengganis cerita sama gue ya. Nah, pada saat itu anak dari kerajaan yang satu yang laki-laki ini jatuh hati kepada Dewi Rengganis. Karena kalau teman-teman penasaran gimana sih ciri-cirinya Dewi Rengganis itu, Dewi Rengganis itu tinggi, putih banget, rambutnya panjang, dia pakai mahkota juga, hampir persis sih, pakai mahkota segala macamnya itu sama sosok Nyai Roro Kidul. Oh, bener banget. Ini yang diimpiin sama si temen gue Johan. Tapi perbedaannya dia pakai bunga di sini, di kuping sebelah kiri. Ada kembang-kembang. Ada kembang. Nah, setelah itu, nih gue jelasin dulu. Setelah itu, setelah sang raja atau ayah dari Rengganis tahu bahwa anak dari raja satunya jatuh hati sama anaknya, dilarikanlah Dewi Rengganis. Takut kayak ke puncak tertinggi yang nggak bisa dilacak oleh siapapun. Di situ raja menyerahkan Dewi Rengganis dengan penjagaan beberapa anak buah raja dan dijaga oleh beberapa dayang-dayang dari Dewi Rengganis ini sendiri. Takut pernikahan sedarah gitu mungkin? Nggak tahu, mungkin dulu masih tahta, mungkin tahtanya raja ayah dari Dewi Rengganis lebih tinggi tatahnya daripada si raja ini. Gitu. Dilarikanlah Dewi Rengganis pada saat itu. Dilarikan Dewi Rengganis ke puncak tertinggi. Akhirnya di situ tadi KM masih ingat kalau Ipal cerita bahwa di puncak paling tertinggi puncak Rengganis ada bekas bangunan-bangunan. Itu adalah bangunan candi dari tempat tinggal Dewi Rengganis. Karena pada saat setelah Dewi Rengganis dilarikan ke puncak tertinggi oleh ayahnya, Dewi Rengganis sejak saat itu nggak pernah kembali lagi, nggak pernah dibawa ke kerajaan lagi, nggak pernah diturunkan. Dia tetap menetap di puncak tertinggi, stay di atas itu. Nah, kerajaan ini sebenarnya kalau dari penglihatan gue, kalau dari apa yang gue lihat gitu, kerajaan ini sebenarnya memang sirna termakan zaman. Jadi nggak tahu kalau dari cerita Dewi Rengganis gue logikakan sebagai manusia, mungkin habislah keturunan karena Dewi Rengganis tidak menikah, tetap kayak menetap di puncak teratas Rengganis itu, dan si anak dari sang raja yang laki-laki ini juga nggak menikah. Jadi kayak putus keturunan. Itulah kenapa kerajaan ini hancurnya termakan zaman, bukan karena hal apapun gitu. Nah, kalau mistis-mistis yang tadi Rival ceritain, yang lo ceritain ke gue sama ke KS sama ke temen-temen sahabat Putri Alfian di rumah, balik lagi gunung dan laut adalah sumber energi yang terkuat. Walaupun tetap laut sih yang paling kuat, cuma gunung tetap aja kita nggak tahu seberapa banyak makhluk yang ada di dalam sana. Kita nggak tahu batasan-batasan apa aja yang kita nggak boleh lakuin. Mungkin gini, teman-teman juga pasti sering banget kalau teman-teman ngikutin video gue dari awal, teman-teman pasti tahu gue selalu bilang bahwa makhluk gaib mereka tanpa ruang dan waktu. Gue juga nggak tahu ini teori dari mana, tapi itulah yang gue tahu. Jadi begitu kalian nggak ngucap dari mulut kalian, hanya ngebatin aja, ngomong dalam batin, mereka bisa seketika datang. Makanya di gunung itu kita sama sekali nggak boleh bicara sembarangan, buang sampah sembarangan, karena resikonya atau batunya akan balik ke diri teman-teman masing-masing lagi. Kita nggak tahu apa yang ngikutin teman-teman setelah teman-teman turun dan sampai di rumah bertemu keluarga segala macam. Kita nggak tahu apa nih yang ngikutin nih, entah ada anak kecil di rumah, ada apa gitu. Nah, kalau dari cerita Dewi Rengganis itu sendiri,
yang tadi gue ceritain. Jadi kalau gue boleh jujur di sini, kita jujur-jujuran terbuka. Oke. Gue sih bisa bilang kalau beliau atau sosok Dewi Rengganis itu adalah adik tiri dari sosok Nyai Roro Kidul. Ciri-cirinya gini. Ingat yang Ipal bilang wangi. Aroma ya. Jadi dia emang makan kembang. Kayak dulu mungkin Gue paham. Kenapa? Anjir merinding. Mungkin kalau dulu gitu memang ada aturan, ada aturan-aturan gitu kan. Kita juga nggak tahu. Jadi gini, perlu gua kasih tahu ke teman-teman atau sahabat Putri Alfian yang suka naik gunung, tapi kadang lagi lockdown, jangan naik gunung dulu. Dewi Rengganis tidak pernah turun ke bawah. Dia selalu tetap berada di bukit tertinggi, di puncak tertinggi. Pada saat mungkin salah satu sahabat Putri Alfian yang pernah naik gunung ngelihat sosok perempuan cantik kayak, terus teman-teman ngikutin. Karena gini, gue beberapa kali dengar cerita, beberapa kali dengar berita ada yang hilang di gunung karena dia melihat sosok perempuan cantik yang dia ikutin lalu menyesatkan. Gue takut di sini teman-teman jadi salah kaprah. Dewi Rengganis tidak pernah turun dari puncaknya, dari candi yang dia bangun sampai akhirnya dia meninggal di situ, kasar katanya gitu ya. Tapi yang turun ke bawah adalah dayang-dayangnya. Jadi yang suka menggoda manusia atau mewujudkan mereka dengan sosok yang cantik banget di gunung sana itu adalah dayang-dayang dari Dewi Rengganis, karena Dewi Rengganis tidak pernah turun. Tapi kalau begitu teman-teman naik ke atas, ke puncak gunung tertinggi, ke puncak Rengganis, ada harum, itulah salah satu menandakan bahwa Dewi Rengganis menerima kalian untuk datang. Wah anjing, gue merinding. Karena makhluk itu, gue balik lagi, gue nggak tahu ini teori dari mana. Mereka paham betul apa yang ada di dalam hati atau batin teman-teman. Jadi tanpa teman-teman ngucap, tanpa teman-teman bilang, kalau niat temen gak baik, niat teman-teman buruk, mereka tahu. Iya. Dan kalau emang niat teman-teman kayak Eka atau Ipal atau gue yang naik gunung emang ingin menikmati alam yang ada di sana. Kita pengen tahu apa isi puncak gunung di atas sana. Kita mau punya memori lah gitu untuk kehidupan kita gitu. Karena itu kan hobi dong, naik gunung hobi kan gitu. Tapi kita nggak ada niat sedikit pun. Gak ada niat buruk sedikit pun, gak ada mencari sesuatu, apalagi ini yang paling gue gak suka, gak ada betapa-betapaan ya di atas gunung. Bener-bener mau menikmati hidup, menikmati alam yang udah semesta ciptain. Dewi Rengganis pasti menerima kalian dengan senang hati, karena dia sama Nyai sama sosok yang sama-sama hobi senyum. Anjir, gue merinding sih sumpah. Dan gue baru notice juga yang tadi lu ceritain itu benar-benar relate, dan yang gue alamin pada saat itu benar-benar benar. Dan lu boleh teman-teman percaya, ya boleh percaya boleh enggak apa yang gue udah alamin, boleh percaya boleh enggak kayak gitu. Dan gue memang di sini mengalami hal kayak gini nggak sekali dua kali, ada beberapa gunung, dan nanti gue bakalan ceritain juga ke Putri Alfian gunung-gunung apa yang pernah gue alamin hal-hal mistisnya. Itu ada satu gunung Argopuro, 2 gunung gede, dan gunung Salak. Nanti Pasti ya. kita bakalan bikin video itu, Ti. Boleh banget. Dan teman-teman di sini pantengin terus. Gue bakalan bikin video itu sama Ti, dan gue bakalan cerita apakah relate atau enggak. Iya. Kayak gitu. Dan lu boleh percaya atau enggak buat teman-teman di rumah. Nah, jadi itu apa yang Ipal cerita, apa yang Eka denger, dan apa yang gue lihat dari kacamata gue sebagai salah satu anak yang diberi kelebihan sama yang maha kuasa gitu. Pesan gue di sini buat teman-teman, buat sahabat Putri Alfian yang hobi naik gunung, pertama kalian harus tetap mengikuti aturan yang ada. Iya, betul. Jangan membuang sampah sembarangan, jangan berkata sembarangan, karena gua berkali-kali ngingetin makhluk itu bisa hadir tanpa ruang dan waktu. Itu. Terus yang kedua, teman-teman jangan berbuat yang enggak-enggak di atas sana. Benar banget. Karena bisa jadi apa yang teman-teman perbuat di atas gunung, ada teman-teman yang nggak bersalah yang ngerasain resikonya. Karena ingat, teman-teman nggak pergi sendiri, nggak naik sendiri ke atas gunung sana.
Terus yang ketiga, tetap jaga sopan santun, tata cara bicara, tetap jaga hati. Jadi begitu teman-teman emang niat mau naik gunung, bersihin dulu hati, jangan ada rasa niat yang buruk. Karena takut resikonya teman-teman yang nanggung, tapi pikirin teman-teman harus berangkat dan pulang dengan selamat. Karena begitu teman-teman berangkat, ada keluarga yang nunggu teman-teman untuk pulang ke rumah. Siap. Gitu. Jadi mistis di gunung dan di laut, menurut gue, kalau emang ada sahabat Putri Alfian yang punya kelebihan kayak gue, boleh komen di bawah. Kalau gue cuma 2, ada mistis lah, ada energi paling kuat di laut, dan kedua energi yang paling kuat itu di gunung. Dan juga buat sahabat-sahabat Putri Alfian yang memang punya cerita atau apapun itu, bisa tulis di kolom komen, atau mungkin bisa juga buat DM ke kita juga ya. Buat atau DM. Mungkin nanti teman sendiri yang mau ceritain ke Uti dan Boleh masuk banget, kita bikin boleh video datang bareng. karena di sini kita belum bisa explore ya, Iya, Kak. betul. Ipal dikarenakan kondisi Pandemik ini ya. belum Belum berakhir, stabil, ya. belum stabil. Kak, Mungkin ada pesan-pesan ada buat pesan-pesan teman-teman buat teman-teman Kalau di buat, rumah. pesan-pesan moral dari gue, kalau kita ada niat baik pasti akan ujung baik. berujung baik ya bro ya. Itu sih kalau pesan moral dari gue. Jadi tetap ya, tetap jangan ada niat jangan ada buruk. niat Sebenarnya nggak ke gunung aja, kemanapun ya. Nggak niat juga sih, kayak pembuktiannya gitu loh. Nantang sih. Nantang. Nantang ya, kayak nantang gitu. Misalnya gini kayak abis denger cerita dari Putri Alfian, begitu lockdown kelar naik ke gunung, gue mau buktiin nih apa yang Uti omongin tuh. Kayak gitu ya. Iya. Itu sih yang disebut nantang ya. Iya, kayak gitu. Dan hal yang kayak gitu sebenarnya nggak ya jangan gitulah, Iya, maksudnya kayak betul. gitu. Dan kita sebagai makhluk hidup ya coba menghormati sesama makhluk hidup dan makhluk-makhluk yang ada di dunia Semua. sebenarnya kayak Betul, gitu. karena semua ciptaan Tuhan gitu. Jadi Untuk untuk video kali video ini. segmen pertama kali percaya nggak percaya dari cerita Ipal, kita sampai sini aja gitu ya, Pal. Kita bakal ngebahas gunung lagi dari cerita Ipal, atau balik lagi yang Ipal bilang, sahabat Putri Alfian di rumah punya pengalaman di atas gunung dan mau diceritakan ke kita dan ke teman-teman Boleh yang di banget. rumah. Boleh banget kontak kita di IG atau komen di YouTube kita kolom di komen. bawah. Atau mungkin kalau misalnya mau bikin video juga bisa sama kita gitu. Ya betul, jadi Dan di sini di segmen ini gua akan mengatakan kalian nggak harus percaya sama apa yang gua katakan. Jadi di sini kita hanya untuk berbagi cerita apa yang udah gua alamin kayak gitu. gue juga nggak bosan-bosan sama kayak Ipal, mau ngejelasin ke temen-temennya. Gue juga Kita nggak nggak maksa bosan-bosan. apa tuh, nggak maksa temen-temen untuk Percaya. percaya dengan apa yang gue lihat, apa yang gue jelaskan, dan apa yang gue dengar, yang gue sampaikan ke teman-teman. Karena balik lagi, kenapa ini percaya nggak percaya, kalian semua di rumah punya penilaian masing-masing. Ya. Untuk di video kali ini segitu aja. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Putri Alfian. Kalau gitu, gue Putri Alfian. Saya Rivaldi Bagaskara. Saya Robian Saika. Kita bertiga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.